Ya, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, materi saya kan Injil Yohanes ya, seperti yang lalu-lalu eksposisi lanjutannya. Nah, saya berusaha untuk menyampaikan kitab suci ya, ini dimulai dari Perjanjian Baru sudah sampai di Injil Yohanes, akan terus Kisah Rasul terus ya Bapak Ibu, setelah Perjanjian Baru nanti Perjanjian Lama. Nah, nanti jangan tanya selesainya kapan, saya juga nggak tahu selesainya kapan gitu ya. Atau yang kedua, kita selesai duluan ya Bapak Ibu ya, terus terangkan umur kita bertambah. Hari ini saya genap 55 tahun Bapak Ibu ya, bertambah gitu. Tapi katanya Pak Adi Hartono masih muda saya saudara gitu ya. Nah, saya Pak Bambang nanti bulan April 55 juga. Nah, yang penting adalah kita mengerti iman kita percaya kepada Kristus, dan yang terpenting firman Tuhan itu Bapak Ibu, kita menjadi orang Kristen. Nah, pengertian firman, nah itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita berkata bosan. Seperti ingat masa muda kita, kalau dapat surat cinta dari kekasih kita kan kita baca berulang-ulang ya saudara. Nah, sama sebenarnya Alkitab itu kan surat cintanya Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Jadi saya harap kita juga tidak bosan. Kalau perlu diulang-ulang, dibaca, dipelajari, diteliti saudara. Nah, ini yang kita lakukan setiap hari Rabu, lalu hari Minggu. Khotbah juga urut ya Bapak Ibu, supaya kita ini rindu jemaat itu semakin mengerti. Nah, masih di Injil Yohanes pasal yang ke 15 Bapak Ibu. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-15. Nah, itu ayat 1 sampai 11 kan tentang pokok anggur yang kemarin kita sudah pelajari. Sekarang ayat 12 sampai 17 dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, Injil Yohanes mulai pasal 12, 13 itu pesan Yesus terakhir ya. Karena perjalanannya ke Yerusalem, dia akan ditangkap, kemudian diadili, lalu dihukum mati ya Bapak Ibu. Jadi pesan terakhir kepada murid-muridnya. Dan namanya pesan terakhir pasti sangat penting ya saudara, pasti sangat penting. Kalau kita lihat Musa pun di masa tua, dia juga memberikan pesan terakhir ya, di Ulangan pasal terakhir itu. Lalu Yosua juga begitu, sebelum dia meninggal, dia juga memberikan pesan terakhir pada umat Tuhan ya. Intinya tidak boleh melupakan Tuhan, lalu tetaplah beribadah kepada Tuhan. Nah, itu pesan yang sangat penting sekali ya saudara. Lalu Rasul Paulus juga ketika mau mati juga memberikan pesan terakhirnya di surat 2 Timotius itu saudara, pesan yang sangat penting juga. Nah, Yesus sebelum dia mati pun juga memberikan pesan terakhir ya, pesan yang sangat penting. Ya, mungkin kita juga sudah berpesan pada anak cucu kita juga ya saudara-saudara. Nah, itu juga merupakan pesan yang sangat penting. Nah, apa pesannya? Kita lihat di situ, yaitu tentang mengasihi Bapak Ibu. Ayat 12-13 dulu. Inilah perintahku katanya, yaitu supaya kamu para murid itu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah sahabatnya? Di mana Yesus mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, saudara. Nah, ketika memberikan nyawa, nah itu kan bukti kasih Kristus ya kepada sahabatnya. Nah, ternyata kita lihat yang pasal 10 lalu kita sudah belajar ya. Ada satu kalimat di situ, ternyata gembala yang baik rela mati bagi domba-dombanya. Rela mati, memberikan nyawa bagi sahabat, berarti memberikan nyawanya, rela mati bagi domba-dombanya. Nah, ini yang harus kita ingat, kita renungkan ya saudara. Karena di dalam firman Tuhan itu ada dua analogi yang kontras saudara. Ya, kalau dalam bagian ini domba atau kambing gitu ya. Sahabat atau teman. Nanti ayat-ayat berikutnya itu saudara. Sahabat atau teman, domba atau kambing. Lalu dasar
membangun rumah rohani itu batu karang atau pasir. Matius pasal 7 itu ya. Saudara, kalau batu karang maka datanglah hujan, banjir, badai, tetap kokoh berdiri rumah itu karena dibangun di atas batu karang. Tapi sebaliknya kalau di atas pasir, kata Alkitab, ketika datang angin, badai, ya hujan, akan hanyut rumahnya, hancur. Nah, jadi kita lihat batu karang ini ya Kristus sendiri sebenarnya. Jadi kita, hidup rohani kita, kekristenan kita itu bagikan bangunan rumah, saudara-saudara. Ya, ini termasuk orang Kristen yang bijaksana karena mendengar firman, mengerti dan melakukan. Yang bodoh dikatakan mendengar firman tapi tidak mau melakukan karena nggak berusaha untuk mengerti, saudara-saudara. Lalu ada analogi berikutnya, gandum dan lalang. Masih ingat, saudara? Kalau gandum dikumpulkan ke lumbung, kalau lalang kemudian diikat lalu dibakar. Ya. Lalu ada juga orang Kristen yang harus berbuah, ya, tapi ada juga yang mandul, Bapak Ibu. Ya, kita termasuk yang mana? Yang tahu Tuhan dan kita ya, saudara. Berbuah atau mandul. Yang Yohanes pasal 15 ayat 1 itu ya harus menghasilkan buah. Lalu ada lagi tentang perumpamaan pukat itu ya, saudara, jala itu. Ketika di jala, karena bicara tentang kerajaan surga ya, seperti nelayan yang menebarkan jala. Kemudian yang ditangkap itu adalah ada ikan yang baik dan ada ikan yang tidak baik. Nah, yang baik dimasukkan ke dalam pasu, masukkan ke dalam keranjang. Lalu yang tidak baik akan dibuang. Nah, itu ya yang diajarkan Tuhan. Lalu ada gadis bijaksana, lalu ada juga gadis yang bodoh. Nah, ini semua bicara tentang anak-anak Tuhan ya, saudara. Lalu ada hamba yang baik dan setia, ada juga hamba yang jahat. Ya. Kemudian ada juga orang membangun, ya ini ya, emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, ini akan muncul, ini ujiannya adalah api ya Bapak Ibu. Kalau emas, perak, batu permata diuji, dibakar dengan api, akan menunjukkan kualitas ya kemurniannya. Tapi kalau kayu, rumput kering, dan jerami pasti terbakar. Nah, firman Tuhan mengatakan semuanya terjadi pada hari penghakiman ya, ada pemisahan, saudara. Ya, kita lihat karena Yesus yang mengatakan, dan sekarang ini ya sebenarnya firman Tuhan itu sebagai hakimnya yang kita dengar di gereja, di persekutuan setiap Rabu, Bapak Ibu, yang kita pelajari juga. Nah, itu sebagai hakim sebenarnya. Kalau ada yang salah ya mengoreksi kita supaya berubah, supaya kembali kepada kebenaran. Nah, akan terus begitu. Saudara ya, terus diuji begitu, terus apa istilahnya, dididik ya, terus dinyatakan kesalahan kita, terus diperbaiki hidup kita. Nah, ini saudara yang harus kita ingat. Nah, sekarang inilah saudara waktunya gitu ya, untuk kita belajar, kemudian kita jadi yang mana saudara dari kedua analogi yang berlawanan ini ya, yang kontras ini. Nah, kita lihat tadi dikatakan seorang sahabat memberikan nyawanya, dan sahabat di situ analoginya sama seperti domba-domba ya. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu. Yohanes 10 ayat 11 18 untuk mengingat kembali, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Terus diulang-ulang. Nah, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, saudara, kita lihat ketika perkataan pengajaran Yesus itu disampaikan, maka reaksinya ayat 24 ya sampai 26 dikatakan, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepada Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau
Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Saudara, kalau tidak termasuk domba berarti apa? Ya, binatang yang lain. Tadi domba dikontraskan dengan kambing atau serigala atau yang lain-lain. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang ya, saudara. Sebenarnya Yesus mati itu untuk semua orang apa sebagian orang? Nah, kalau ada orang yang menjawab untuk semua orang, pertanyaannya apakah semua orang pada akhirnya percaya Yesus? Saudara, mungkin ada yang berkata tidak tahu, tapi kok sepertinya tidak ya Bapak Ibu. Semua orang pada akhirnya tidak akan percaya Yesus, gitu ya. Nah, jadi kalau begitu ayatnya jelas tadi, Yohanes 10 ayat 11 dan 15. Yesus mati hanya bagi domba-dombanya. Nah, perumpamaan yang Yesus berikan di situ, seorang gembala mempunyai 100 ekor domba lalu hilang satu. Betul ya, saudara? Nah, pertanyaannya hilang satu dicari. Bukankah masih ada yang 99? Nah, gambarannya domba yang hilang tuh kayak begini Bapak Ibu di gambar sebelah kiri ya. Coba kita bisa memikirkan enggak bagaimana ceritanya ya, domba ini bisa lompat ke mana ini ya? Ke batu yang sekelilingnya itu jurang. Nah, ini ya, saudara. Ini ada berarti ini domba yang benar-benar meninggalkan kawanannya, kemudian dia tersesat. Nah, tersesatnya ini kok sampai demikian membahayakan dirinya, saudara-saudara. Ya, ini gambaran domba nakal ini, saudara. Ya, domba nakal. Dan yang kedua apa? Maaf, menyusahkan gembala enggak? Kalau dari gambar ini kita perhatikan gembala ini menolong. Ini resikonya gembala bisa jatuh ke jurang apa enggak, saudara-saudara? Ya, bisa ya kalau kondisinya kayak begini. Jadi ini mau menunjukkan satu domba yang kondisinya begini. Mungkin kalau kita sebagai gembala yang gak sabaran ya mungkin kita biarin aja ya. Kan masih punya 99 gitu. Yang satu ini berarti nakal ini. Gak bisa diatur, gak bisa digembalakan. Mungkin begitu saudara. Tapi kita berkata tidak. Justru gembala itu meninggalkan 99 ekor di padang gurun. Wah, berarti resikonya kan lebih banyak dimangsa oleh binatang buas ya, saudara. Biarin yang 99. Kemudian dia tinggalkan 99 dan mencari yang satu ini. Yang dalam kondisi yang mengerikan begini, saudara. Nah, timbul pertanyaan, kenapa ya yang satu itu dicari? Nah, saya sudah kasih jawabannya di sini. Karena yang satu itu milik sang gembala. Ya, karena dikatakan gembala mempunyai 100 ekor domba lalu hilang satu. Nah, karena milik, saudara, pasti dipertahankan. Karena milik, ya kalau hilang pasti dicari. Ya, kalau kita di jalan dengar radio Suara Surabaya itu kan ada yang hilang, ya saudara, STNK lah, macam-macam di dalam satu dompet, ya hilang. Karena miliknya atas nama dia semua. Lalu minta tolong pendengar kalau menemukan harap menghubungi ini dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena itu miliknya, makanya dicari. Kalau kita nggak merasakan memiliki, ya nggak mungkin kita cari, mungkin tidak peduli, saudara. Bahkan mungkin tidak peduli, gitu ya. Tapi yang satu, kenapa dicari? Karena milik. Ya, saudara, karena milik. Matius 18, 12 itu, dan Injil Lukas 15 ayat yang keempat. Lalu yang kedua, saudara, kenapa hilang satu dicari? Karena jumlah itu harus genap. Matius 24 ayat 31 ya. Jumlah orang pilihan itu harus genap. Ya, kalau 100 hilang satu berarti nggak genap. Nah, kalau ditanya jumlahnya berapa, memang tidak diberitahu, tapi hanya dikatakan jumlah harus genap, saudara. Gitu ya, makanya harus dicari, saudara. Dari ujung utara, selatan, timur, barat, Tuhan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Barulah kesudahnya, barulah Tuhan datang kembali. Nah, ini jumlahnya berarti belum genap sekarang. Iya, belum genap, saudara. Nanti Tuhan akan pakai kita untuk mempercepat kedatangannya. Kalau kita bersaksi membawa banyak jiwa, saudara, lalu mereka percaya diselamatkan. Nah, itu sama seperti jumlah kawanan domba yang hilang kemudian kembali
kepada kawanan, kembali kepada Sang Gembala. Dan yang ketiga, kalau yang hilang itu dicari, saudara, ketika ditemukan, maka ada luapan sukacita yang luar biasa, melebihi yang 99 yang tidak hilang. Ada sukacita di surga, maknanya di situ Yesus memberitahu, karena ada satu orang yang, satu jiwa yang bertobat. Jadi saudara, kalau ada orang yang percaya Yesus, diselamatkan ya, bertobat, maksudnya di situ ada sukacita yang luar biasa di dalam kerajaan surga. Ini yang kita lihat ya. Nah, sekali lagi ada dua jenis tadi di dalam satu kawanan. Ya, kalau sederhananya ya di dalam suatu gereja itu kan seperti pengembalaan ya, Bapak Ibu, pengembalaan. Makanya ada istilah gembala sidang gitu ya, memang pengembalaan. Nah, domba atau kambing, J.A. Packer ya, saudara. Terjemahnya di sebelah kiri, khotbah doktrinal tentu saja membosankan bagi orang-orang munafik. Tetapi hanya khotbah doktrinal yang menyelamatkan domba-domba Kristus. Nah, tugas pengkhotbah adalah untuk memberitakan iman, bukan untuk memberikan hiburan kepada orang-orang yang tidak percaya. Atau dengan kata lain ya, kambing-kambing tadi ya. Dengan kata lain, untuk memberi makan domba-domba dan bukan untuk menyenangkan hati para kambing. Wah, ini keras loh ya, saudara-saudara. Tapi sehubungan dengan domba atau kambing ya memang benar ya. Jadi terus terang kita nggak boleh bosan ya dengan doktrin ya, pengajaran firman sampai kita dibuat mengerti ya, ini nggak boleh bosan. Ya seringkali sudah dihilangkan, dikurangi, bahkan disingkirkan. Saudara, sudahlah nggak usah khotbah doktrin, ya nggak usah pengajaran. Tapi apa ya yang praktis? Oke, memang khotbah harus praktis, harus punya relevansi, harus ada aplikasinya. Tapi kalau dasar kebenarannya tidak kuat, nah ini kan bagaikan fondasi tadi Bapak Ibu. Ya, batu karang atau pasir. Saudara. Kalau batu karang kuat, ya ini doktrin yang kuat ya, pengajaran yang kuat. Seperti Kisah Rasul 2 itu Bapak Ibu, itu contoh ya model gereja mula-mula, itu gereja yang ideal ya menurut saya. Jemaat itu dibangun di atas dasar pengajaran para rasul. Terjemahan lain dikatakan doktrin, saudara. Ya doktrin Kristus, pengajaran Kristus. Para rasul tidak menciptakan doktrin baru. Ya, Bapak Ibu. Mereka berasal dari pengajaran Kristus. Nah, kita tidak boleh berkata bosan. Kalau berkata bosan itu seperti kambing tadi. Nah, akhirnya apa di situ? Ya maunya yang hiburan. Ya, ini mengerikan ya, hati-hati Bapak Ibu. Oke ya, jadi ini harus kita ingat, khotbah doktrinal tentu saja membosankan bagi orang-orang munafik ya, atau kambing-kambing itu tadi, tetapi hanya khotbah doktrinal yang menyelamatkan domba-domba Kristus. Ya, ini yang harus kita ingat ya Bapak Ibu. Nah, mengapa khotbah doktrin? Ya, karena banyak pilihan terus terang. Zaman Paulus, nah ini pesan terakhir ya, dia mau mati itu. Ayat 2 Timotius 4 ayat 7-8, nah itu dikatakan mengenai darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat ya, karena dia ada dalam penjara lalu akan dieksekusi, dipenggal kepalanya saudara-saudara. Makanya dia berkata begitu. Nah sebelumnya itu dia memperingatkan Timotius pada saat itu, gembala di Efesus dan juga orang Kristen ya, dari zaman dulu sampai hari ini. Dikatakan ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, sound of doctrine, suara doktrin ya saudara. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru atau sekarang apa? Pengkhotbah menurut kehendaknya, keinginannya untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Terjemah lama mengatakan telinganya gatal. Jadi perlu dikorek-korek saudara. Ya. Nah, akhirnya apa? Saudara, ketika mengumpulkan guru-guru atau pengkhotbah, nah ini coba. Jadi pengkhotbah ini kan bingung ya. Karena jemaat ini tuntutannya macam-macam ini. Yang satu ngomong, ya khotbah aja tentang kesembuhan, ya mujizat gitu ya saudara. Jangan bahas tentang neraka, karena aku tidak bisa hidup benar ini, tetap hidup dalam dosa, nggak berubah, tetap nakal tadi ya bahasanya ya saudara, nakal-nakalnya gitu ya. Kan nanti pasti masuk neraka kalau nggak bertobat. Ya jangan bahas itu, menakutkan. Ya ada pesan sponsor begitu ya. Terus satu lagi, maaf, tolong khotbah tentang berkat saja. Berkat-berkat ya materi. Kalau jadi orang Kristen tuh
kaya, sukses, ya macam-macam lah. Jangan khotbah tentang dosa, gitu saudara. Ya khotbah yang simple aja lah, jangan tentang dosa. Karena terus terang nggak bisa hidup benar nih, masih terus berdosa, kerjaan lingkungannya juga berdosa. Wah saudara, ya lalu ingat saya sudah banyak memberi persembahan, jadi jangan macam-macam khotbahnya. Wah ada yang gitu ya saudara. Lalu apa lagi? Jangan bahas penginjilan, nggak usah. Lalu apa? Bahas jodoh, ya ini saudara ya. Nah, nggak kelihatan ya yang di belakang ini usul apa saja ini saudara. Coba kalau jemaat maunya begini kan kita bingung. Saya Pak Bambang bingung mau khotbah apa ini gitu ya saudara. Tapi itulah kalau dituruti ya saudara. Nah yang penting harus menuruti apa ya? Firman, doktrin tadi saudara. Karena bagikan domba-domba Kristus, di mana Kristus mati bagi domba-domba itu. Tapi kalau orang Kristen model begini, ya ini kan bukan domba jadinya ya. Karena memuaskan keinginan telinganya, maunya apa terpenuhi dan lain sebagainya. Nah, pengkhotbah yang serius, ya, saudara, pengkhotbah yang serius itu, ya, dikatakan dan tegas dalam menyampaikan kebenaran Injil, tidak akan diminati oleh mereka yang suka mendengarkan dongeng dari para pengajar palsu. Sekali lagi ya, pengkhotbah yang serius dan tegas dalam menyampaikan kebenaran Injil tidak akan diminati oleh mereka yang suka mendengar dongeng dari para pengajar palsu. Wah, ini mengerikan ya, Bapak Ibu. Oke. Terus, nah, tidak setiap orang yang berdiri di atas mimbar membuka Alkitab dan berkhotbah bisa disebut sedang menyampaikan firman Allah. Ya, karena menyampaikan firman Allah sungguh berbeda dengan menyampaikan kisah sukses, khotbah motivasi, dan pengembangan diri atau kisah-kisah inspiratif yang tak ada kaitannya dengan Injil Kerajaan Allah, meskipun Alkitab yang digunakan sama. Bawa Alkitab bawa, tapi menjelaskan Alkitab tidak, atau menjelaskan semaunya sendiri, ya tidak sesuai pengertiannya. Ya, ini juga bahaya ya, juga jadi apa? Saudara, ya yang penting kan praktis Pak, sesuai dengan kebutuhan, menjawab kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Bapak Ibu. Makanya Ibrani 2 ayat 1 memberi peringatan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Wah, ini peringatan yang sangat keras, saudara. Ya, peringatan yang sangat keras. Makanya sekali lagi kita tipe apa sebenarnya? Kalau tipe domba, bersyukur mendapatkan makanan rohani firman Tuhan sedemikian rupa. Tapi kalau kita tidak suka dan berkata bosan saya mau yang lain, nah jangan-jangan kita bukan domba, saudara. Oke, sifat domba itu apa? Nah, di Yohanes 10 itu sangat jelas ya, mendengar suara gembala lalu mengikuti gembala. Kemudian memiliki nama, sehingga gembala memanggil namanya satu persatu ya. Nah, ini bicara apa sebenarnya? Kelahiran baru, kelahiran. Setelah lahir, barulah kita urus akte kelahiran. Ya, sama. Kita sudah lahir baru, kita punya akte kelahiran, yaitu dikatakan Alkitab, ditulis di buku kehidupan. Saudara. Lalu setelah itu apa? Mengenal gembala. Ya, ini sifat dari domba sejati, saudara. Oke, ini ada cuplikan video. Apakah benar-benar domba itu mendengar atau kenal suara gembalanya? One more time. Yang pertama, yang kedua tidak respon, saudara, domba-dombanya.
Nah, ini pemiliknya ya, atau gembalanya. Ya, domba-domba mengikuti sang gembala karena mereka mengenal suara gembala. Ya, akhirnya domba-domba mengikuti gembala. Ya, jadi Bapak Ibu lihat ya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus berarti benar ya, saudara. Gembala yang baik itu mengenal domba-domba dan domba-domba juga mengenal suara sang gembalanya. Oke, ulang dikit lagi Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita lihat di situ ada ya jaminan ya, saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi pertanyaan malam ini, kalau kita menjadi domba-domba Kristus, Bapak Ibu, apakah kita masih ragu? Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai domba-domba Tuhan? Nah, yang pertama kita bersyukur atas penebusan Yesus yang sangat mahal. Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan di situ, Yesus itu mati ketika kita masih berdosa, masih menjadi seteru atau musuh Allah. Bayangkan saudara, mau berkorban kalau keadaan baik-baik mungkin iya, tapi cobalah ketika manusia itu masih berdosa, bermusuhan dengan Allah, Yesus mau mati, rela mati bagi manusia berdosa. Nah, ini kan melebihi ya pemikiran norma kita ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua apa? Setelah Yesus sang gembala yang baik ya memberikan nyawanya bagi kita, menghargai karya penebusan Yesus dengan, nah ini yang seringkali terus ya Bapak Ibu, hidup benar, hidup kudus ya sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita melayani Tuhan dan sesama. Ya, jadi ada aplikasinya selalu begini. Satu sisi kita hidup sesuai dengan firman, maka sisi yang lain kita kepada sesama. Dan yang ketiga, setelah Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kesesatan ya, mencari lalu menemukan kita dari kesesatan itu, maka tugas kita adalah mencari domba yang lain yang masih tersesat. Nah, siapa? Ya mungkin keluarga kita, rekan ya, kolega-kolega kita dan lain sebagainya. Oke, puji Tuhan, sampai di sini dulu. Tuhan memberkati.